Puji Tuhan. Oh yes. Api Roh Kudus tetap menyala. Amen. Siapa senang berada di tempat ini hari ini? Ada amin. Wah, rupanya berat sebelah kanan saya. Di sini kosong. Oke. Semua bisa tidur semalam? Hah? Jujur? Bisa tidur? Saya punya keistimewaan. Kalau kepala saya kena bantal, tidak habis 5 menit saya sudah berangkat. Itu dari kecil. Tuhan tolong. Amin. Saya senang sekali diundang. Pastor Daniel, terima kasih. Ini selalu ada keistimewaan yang luar biasa kalau ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kalau ada di retreat beda dengan waktu di tengah kota, ya, dan berada di gereja yang tempat biasa berkumpul hari Minggu berbeda. Sebab kita meninggalkan semua aktivitas hari-hari setiap minggu, dan kita mengasingkan diri ke satu tempat. Seringkali Yesus mengasingkan dirinya ke tempat yang sunyi. Di sana dia dapat mendengar suara Bapaknya. Di sana dia dapat instruksi untuk hari ke depan. Saya yakin bahwa di dalam saat-saat ini, saudara juga akan mendekati Tuhan. Jangan mengizinkan waktu ini berlalu saja, tapi gunakan sebaik-baik. Matius pasal 5 ayat 6, saudara mengetahui bahwa barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi, atau bahasa Inggris be filled, ya, telah penuh, ya. Mengerti bahwa ayat itu tidak berkata barang siapa yang hadir untuk mendengar kebenaran akan dikenyangkan atau dipenuhi, tidak. Yang haus dan yang lapar. Jadi yang menentukan hasil retreat bukan sebenarnya pembawaan. Yang menghasilkan retreat untuk saudara adalah kehausan. Adakah dalam hatimu satu kehausan untuk Tuhan? Saya memang hari-hari ini, apalagi melewati semua COVID, sudah sekarang keadaan Amerika yang cukup goyang, ya, banyak masalah-masalah. Hati saya lebih terdorong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa di dalam beberapa hari ini Roh Kudus mau menjamah saudara. Amin. Saya datang sendiri sebab ini Thanksgiving. Kalau anak-anak kami dan cucu dari California tidak ke Seattle, pasti Levan sudah ikut saya hari ini. Tetapi kemarin pagi saya bangun jam 4 untuk siapkan turkey yang harus masuk ke Traeger. Oke? Dia masak itu 6 jam. Tapi saya tidak sempat makan sebab saya harus naik plane. Tapi saya diberkati dengan soto ayam. Saya ambil foto tadi malam soto, lalu sebab di sana sudah kenyang semua. Saya bikin brisket steak dan juga turkey, tapi nggak pernah makan. Tapi waktu saya kirim foto semalam, semua cemburu. sebab ada sate babi, ada luar biasa. Dan pagi ini, saudara-saudara, saya sebenarnya untuk retreat ini, Daniel, saya datang, saya pikir kesempatan saya turun badan. Padahal kan semua yang lain, mereka lagi lebih gemuk di sana. Tapi saya susah sekali mau turun badan. Sebab pagi-pagi sudah datang ke kamar saya, apa namanya? Pengada. 4 pengada panas-panas. Bukan main. Saya baru makan 2, saya pikir nanti yang 2, kalau saya sudah jalan-jalan ke Inspiration Ridge nanti itu 2 saya makan. Sebentar lagi ketuk di pintu. Ada satu tempat, ada telur, 2 fried egg, ada bacon, mungkin baconnya 10. Ada 2 pengada lagi. Saudara-saudara, saya sudah kekenyangan. Tapi ya Tuhan baik. Dan memang
yang Tuhan kerjakan di dalam beberapa hari ini. Baik, rupanya hari ini saya bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris. Atau seperti kawan saya dulu katakan bahasa linggis. Tapi, so you young people, some of you that can't follow, tomorrow I'll be doing it in English, hopefully. My first language was Indonesian, so okay. Sebenarnya kata-kata saya yang pertama, bahasa Jawa. Sebab pembantu di rumah, meskipun saya jadi besar di Manado, ya, yang pembantu rumah dia orang Jawa. Ibu Tun, dia yang jaga saya. Jadi kata-kata pertama, tapi bahasa pertama Indonesia. Itu sebabnya saya sangat mengasihi bangsa Indonesia dan malah melayani Levon, dan saya melayani 11 tahun di Sumatera Utara. Tuhan baik sekali. Saya mau bicara hari ini sebab baru pulang juga beberapa minggu lalu dari Indonesia, Sri Lanka, dan Filipina. 5 minggu perjalanan. Dan sebagai yayasan yang menjangkau bangsa-bangsa, target kami adalah Asia. Dan tujuan yang tertentu buat kami sebagai Nations Reach adalah menjangkau hamba-hamba Tuhan di tempat terpencil. Dan juga kami mau mendorong untuk membuka ladang baru. Jadi itulah misi kami. Selain dari itu, Levon dan saya juga lagi bantu satu sidang yang merintis. Baru minggu ini, minggu ke-8 di Seattle, Awaken Church Seattle. Jadi sibuk sekali, ya, tapi Tuhan baik. Amin. Saudara siap mau menerima firman Tuhan? Judul dari pelayanan adalah menjamin hadirat dan berkat Allah atas rumahmu. Next slide please. Berkat Allah atas rumahmu. Nah, ada beberapa hal yang sebelum saya masuk di dalam materi ini, tujuannya apa pagi ini? Sebab kalau saya berbicara mengenai rumah, adakah kita berkeluarga atau single, tempat kediamanmu itu, ya, tempat kediamanmu itu adalah rumahmu. Jadi ini aplikasi bagi mereka yang menikah, mereka yang sudah berkeluarga, atau mereka yang masih single, masih hidup atau tinggal di satu kamar, misalnya lodger di rumah orang. Jadi ini tujuannya apa? Menyadari nilai hadirat Allah dalam rumah tangga kita. Itu tujuan kami. Jadi Allah mempunyai suatu keinginan menaungi sidang jemaat. Ya. Tetapi dia juga mempunyai keinginan untuk menaungi rumah tempat kediaman kita. Jangan asingkan keduanya. Keduanya adalah tempat menikmati sesuatu yang istimewa sekali. Dan apa yang kita nikmati adalah hadiratnya. Bagaimana hadiratnya itu datang ke kita dan menaungi kita, Roh Allah. Dia melayang-layang, di mana 2 atau 3 berkumpul, kita tahu bahwa dia ada di tengah-tengah. Tapi hari ini saudara akan mengerti bahwa di mana saudara sendiri mengadakan tempat untuk dia hadir di dalam hatimu. Roh Allah itu, dia tidak memilih tempat, dia mencari yang haus, dia mencari yang lapar. Berarti tujuan yang kedua yang saya mau sampaikan, mengerti bahwa ada perjanjian-perjanjian tertentu buat rumah tangga saudara. Amin. Ya, saudara mau terima. Hari ini saya perhatikan juga ada yang bawa notebook. Saya anjurkan nanti ada ayat-ayat yang dilayarkan, tetapi saudara boleh catat dan sebentar menyelidiki lagi. Juga bagaimana secara praktis untuk menyalurkan warisan rohani kepada anak-anak, cucu kita dan sebagainya. Saya sudah usia 74 dan salah satu hal yang berubah dalam pemikiran saya sejak umur 60, ya, sejak umur 60, yaitu semua berubah. Sebab dulu saya hanya berpikir pelayanan. Tapi mulai umur 60 saya mengerti bahwa saya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu kepada anak cucu. Harus berpikir generasi, harus berpikir masa depan.
Jangan hanya pikir mengenai pribadi, tetapi seisi rumahku. Berarti saudara-saudara, kita melihat ada satu jaminan, ada perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Sebab ini saya ajak semua buka lebih dulu dalam Yesaya. Kitab Yesaya 4 ayat 3 sampai 6, tetapi akan ada nanti di sini dilayarkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari. Atau mungkin tidak apa-apa, nanti saya akan baca. Saya mau saudara perhatikan ada tiga orang atau tiga hal yang sedang ditekankan di dalam ayat-ayat ini. Baca ayat 3. Maaf, Yesaya 4 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 berkata, sekali lagi, setiap orang. Jadi ada perjanjian untuk setiap orang yang tertinggal di Yerusalem, orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan akan disebut suci. Dengan kuasanya Tuhan akan mengadili dan memurnikan umatnya. Ia akan membersihkan Yerusalem dari darah orang-orang yang dibunuh di kota itu. Jadi dalam ayat 3 kita perhatikan perorangan. Jadi perjanjian Allah datang kepada setiap orang. Dan ayat 4 menunjukkan kesucian. Berarti setiap jiwa yang datang kepada Yesus telah diselamatkan dan kita disucikan oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Amin. Ya? Jadi ini pribadi. Nah sekarang ayat 5. Lalu di atas bukit Sion. Ya, perhatikan kalimat ini. Di atas bukit Sion. Dalam Indonesia terjemahan baru dikatakan di atas seluruh wilayah. Nah, biasanya kalau mereka survei satu daerah atau wilayah, yang diketahui adalah rumah tangga yang ada di dalam wilayah itu. Sebab itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan above every dwelling place. Saudara mengerti? Above every dwelling place. Jadi yang pertama adalah pribadi. Tetapi yang kedua adalah rumahmu. Tempat kediamanmu. Every dwelling place. Atau seluruh wilayah. Dan semua orang yang berkumpul di situ. Nah, yang ketiga, bila orang percaya berkumpul atau pada waktu zaman dulu Israel berkumpul, itulah sidang yang telah bertemu. Jadi ada 3, pribadi, keluarga, dan sidang jemaat. Perjanjian ini untuk ketiga-tiganya. Berarti pribadi itu satu hal yang penting. Tapi yang saya tekankan adalah keluarga, rumah tangga kita. Where we live. Tempat kita berada. Dan rumah kita, Allah mempunyai perjanjian-perjanjian yang tertentu. Kita baca terus. Tuhan menjadikan awan di waktu siang, serta asap dan nyala terang di waktu malam. Allah sendiri dengan kuasanya. Saya senang sekali dengan kalimat. Allah sendiri, jadi siapa yang datang untuk menaungi? Kuasa Allah dalam Roh Kudus datang untuk menaungi. Nah, asap, sudah perhatikan awan dan asap terang dari terang ini berbicara mengenai Roh Kudus yang telah memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Tetapi perhatikan, dia berkata, aku akan menudungi dan melindungi seluruh kota itu. Amen. Seluruh kota itu. Ayat 6. Ia akan menaunginya dari panas terik di waktu siang dan menjadikannya tempat berteduh terhadap hujan lebat dan badai. Apakah sifat roh ini? Sifat roh ini seperti dia yang telah melayang-layang di atas
kegelapan lautan dan kegelapan dari keadaan yang kacau dalam Kejadian pasal yang pertama. Dan dia yang kalau dia melayang-layang dan dia berada, dia bersemayam di atas kegelapan itu. Lalu di tengah-tengahnya firman datang dan jadikan semua yang saudara saya menikmati sekarang. Perlindungan, tetapi bukan hanya perlindungan, kuasa, kenyataan, memberi arti dalam kehidupan kita. Tambah lagi Kisah Rasul. Buka bersama dalam Kisah 16 ayat 31. Juga bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat. Engkau dan semua orang yang di mana? Heran ya? Bukan hanya engkau yang selamat, tetapi rumahmu akan diselamat. Rupanya pengaruh dari satu bisa juga mempengaruhi seluruh rumah. Seringkali sebagai orang tua kita mungkin frustrasi. Sebab Tuhan kelihatannya pengaruh saya di rumah untuk hal-hal rohani atau hal-hal yang berarti seperti lemah sekali. Tetapi Allah masih berjanji Dia akan menolong kita. Dia akan memberi kita hikmat dan kita akan diberi otoritas untuk berdoa untuk keluarga kita. Kakak dari Levon tahun-tahun tidak kenal Tuhan. Jadi waktu Kristi baru lahir dan dia sudah cukup tua, umur untuk berdoa, Levan mulai ajar dia, Kristi berdoa buat Uncle Larry. Lalu John lahir, lalu Tim lahir. Jarak di antara yang tua dan muda 15 tahun. Coba. Tapi belajar berdoa. Saudara tahu, Kristi sudah umur 40-an sebelum Om Larry buka hatinya. Lama sekali, 40 tahun berdoa buat Om itu untuk diselamatkan. Sebab Om itu sudah terpisah dari keluarga. Dia tidak mau kenal keluarganya. Dia anak angkat. Dan dia rupanya ada luka batin yang mendalam sekali. Dan dia marah dengan ibu. Meskipun ibu dan bapaknya sudah meninggal, dia masih pegang di dalam hati. Tetapi akhirnya karena doa kita melihat tebus. Jadi saudara mempunyai kuasa berdoa buat keluargamu. Okay? Jadi sebagai pendahuluan, ini saya beri kesaksian mengenai orang tua. Nanti kalau sudah ada? Ya boleh, ada beberapa foto. Saya kasih sedikit sejarah supaya saudara bisa mengerti. Next slide please. Terus, tahun 51 orang tua saya berangkat dari Amerika pergi ke Indonesia dan ditempatkan di Lamongan, Minahasa di Manado. 4 tahun kemudian opa saya sebelah kiri dan oma yang di tengah ini datang ke Indonesia, tetapi opa dan oma, opa hanya tukang atap. Dia tidak begitu punya keahlian, tetapi waktu dia bekerja sebagai tukang atap, dia pernah kena celaka dari atas roof, loteng, ya, dia jatuh. Lalu harus dioperasi pinggangnya. Zaman itu kalau mereka masukkan besi, tidak bisa dikeluarkan lagi. Dan ada urat di dalam. Jadi selama dia berjalan, selalu pingsan, sakit. Tetapi, waktu dia datang ke Seattle, dia masuk ke gereja Bethel Temple, dan dia mulai ikuti kursus Alkitab malam-malam. Dia ahli bersaksi, dia bawa banyak orang pemabuk, banyak dia doakan kaum muda yang menerima Yesus. Lalu tahun 54 dia ke Indonesia, dan Tuhan memberi kepada dia beban untuk adakan kampanye kesembuhan di Lamongan. Bapak saya sebenarnya sedikit konservatif. Jangan mulai di lapangan, Pak. Dia bilang, mulai di gereja dulu. Nah, itu iman dari Bapak. Kepada opa dia bilang, nanti kalau sudah gereja penuh kita bikin bangsal. Nanti kalau bangsal penuh kita ke lapangan. Opa bilang tidak. Kita langsung ke lapangan. Jadi 1 bulan dia pakai 1 mobil tua dengan corong besar dia. Dari semua
ya kampung-kampung. Dia umumkan, nanti tanggal sekian akan ada kebaktian kampanye kesembuhan. Padahal satu orang dia doakan sembuh. Tapi Tuhan sudah taruh di hatinya. Dan sudah tahu, waktu malam pertama, mereka katakan seluruh lapangan di Langwa. Next slide. Ini salah satu anak yang tuli. Dan malam karena Opa tidak bisa lama berdiri, khotbahnya pendek-pendek. Semua kamu udah suka sekali. Pendek-pendek. Tetapi kalau dia pun berdoa, dia tidak bisa lama-lama, tunggu satu persatu, dia doa masal. Lalu malam pertama dia berkata, siapa sembuh datang beri kesaksian. Sebelum anak ini ada satu ibu tua yang dibawa oleh satu anak perempuan yang muda. Dan mereka pelan-pelan, sebenarnya hanya 1-2 menit, tapi Opa bilang rasanya 1 jam, tidak ada orang bergerak. Tetapi dia bertahan. Dan ini Oma kalau sudah sampai ke atas dibawa dengan ini anak, ditanya, ada apa ibu? Saya dibawa ke ibadah ini sebab saya sama sekali buta. Jadi saya diantar ke sini, tetapi waktu berdoa mata saya terbuka. Dan waktu matanya terbuka dan mereka semua melihat ini mujizat, gempar seluruh ibadah itu. Wah, luar biasa, satu persatu. Ini anak yang tuli sekarang bisa dengar dan bisa berbicara. Next slide. Next slide please ya. Ini masuk keluar desa. Ini sistem, ini bukan Toyota, ini roda istimewa. Itu sebelum ada listrik. Itu pengada ada tapi listrik belum ada. Next one. Ini Opa dan Bapak saya dan saya waktu masih umur mungkin 6-7 tahun. Ini Ibu dan Bapak saya melayani di Indonesia puluhan tahun. Kemudian next. Saya hanya cepat menunjuk saudara ini foto-foto. Ini Bapak Ani, anak-anak ini. Ya, go ahead. Next one. Ini anak Christy yang tua sebelah kanan dengan suami dan anak-anaknya. Ini sudah semakin besar. Yang Ben sudah menikah. Next. Ini John. Ini John istimewa. Nanti sebentar saya ceritakan mengenai John. John anak istimewa. Otaknya tidak normal. Next. Nah, ini istri saya Luan sebelah kanan. Next one. Ini anak bungsu dengan Rachel. Sekarang anak mereka sudah 4. Tapi ini kembar ini. Next. Ya, itu mereka sekarang. Next. Ini sebelum Oma meninggal. Oma meninggal waktu COVID, dia umur 93. Waktu 92 dia masih melayani Tuhan di Sumatera Utara. Waktu saya umumkan dia semua tarik nafas. Sampai habis ibadah mereka datang, Oma, apa rahasia bisa hidup sampai 93? Ibu saya selalu begini, dia lucu sekali. Jangan berhenti bernafas. Next. Oke, jadi kesaksian pendeta Connor ini, Om Connor dulu, dia memang pengajar Alkitab yang luar biasa dari Australia. Tetapi dia sendiri saksikan, sebelum dia menerima Yesus, seluruh keturunannya, jadi opa, oma, bapak, ibu, semua ke atas, itu penjahat. Semua penjahat. Banyak masuk ke penjara, banyak perampok, banyak yang membunuh. Pokoknya jahat sekali. Jadi dia menggambarkan silsilahnya itu seperti sungai lumpur. Nah, kayak sumur dulu, sungai di tengah-tengah Jakarta. Masih ingat? Itu seperti coklat. Okay? Ya, itu dia gambarkan. Tetapi waktu dia terima Yesus, dan dia berkata ada satu garis darah yang telah menyucikan dia dan mengubah hatinya.
Sesudah itu, semua yang Tuhan kerjakan dalam keluarganya seperti sungai yang jernih. Karena apa? Kuasa Allah ada. Kuasa Allah sanggup merubah semua yang iblis rencanakan untuk menghancurkan. Sekarang Allah mengganti itu menjadi berkat dan jernih dan menjadi pertolongan untuk jiwa-jiwa lain. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu perjanjian untuk keluarga saudara juga. Amin. Next slide please. Nah, kita perhatikan di sini perjanjian Allah untuk melindungi dan melindungi. Next. Kita melihat setiap orang. Nah ini, you can just go through these slides, don't worry. We're going to go to the definition. Saya mau sekarang ke definisi rumah tangga. Ya, definisi rumah tangga. Di dalam kamus, rumah tangga artinya ayah dan ibu dengan anak-anaknya seisi rumah yang menjadi tanggungan atau sanak saudara. The slide, we have to, where are we at? We got to keep going. Keep going. Definisi, ini dia. Saudara lihat sekarang? Nah ini definisi. Ayah dan ibu dengan anak-anak seisi rumah yang menjadi tanggungan atau sanak saudara. Berarti kalau perhatikan, pengaruh setiap anggota rumah tangga itu dahsyat sekali. Mempengaruhi. Nah saya waktu umur belasan tahun lari dari panggilan Tuhan. Saya jadi besar, sudah ribuan khotbah saya dengar dari Bapak. Apalagi kalau dia berkhotbah mengenai akhir zaman, Daniel, saya sudah ketakutan gemetar. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Sampai adik saya, si Dona, waktu perang Premesta, kita di lubang, lagi di bom Langoan. Dan kita dibawa di kolong, adik saya masih umur 5 tahun waktu itu. Dia berteriak, Tuhan Yesus, saya tidak mau mati, saya belum menikah. Ya, tetapi waktu saya remaja, saya lari dari Tuhan. Saya di high school, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan akhirnya tangkap. Akhirnya Tuhan, pokoknya seolah-olah dia menghadang. Dan dia mau saya mengerti apa rencananya untuk hidup saya. Jadi sudah perhatikan definisi rumah tangga. The next one please. Dalam Alkitab, bahasa Yunani adalah therapia. Keluarga. Apa artinya rumah tangga? Therapia. Berarti bahwa rumah tangga saya atau keluarga saya Tuhan tentukan menjadi satu tempat terapi. Apa gunanya terapi? Menyembuhkan. Adakah rumah saya dan rumah saudara tempat di mana orang disembuhkan, dilayani, ya? Diterjemahkan dalam Matius 24 ayat 45 orang-orangnya, atau dalam Lukas 9 ayat 11 menyembuhkan. Kata kerja, the next slide. Kata kerja adalah melayani, mengawasi, dan merawat. Saudara tahu, rumahmu, rumah tanggamu, ini kata kerjanya melayani, mengawasi, dan merawat. Saya bertanya, adakah rumahmu tempat yang aman? Tempat yang aman. Nah, definisi kerja, the next slide. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rumah tangga orang percaya adalah unit dasar masyarakat yang Tuhan tetapkan dengan maksud menikmati keberadaan bersama sambil menjadi tempat pelayanan, pengharapan, dan yang menyaksikan kebaikan Allah di lingkungannya. Wow. Adakah kita berpikir mengenai rumah kita? Ada berkat yang Allah mau berikan. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan tentang rumah tangga yang saya mau sampaikan kepada saudara.
Ini, pikirkan beberapa pertanyaan ini. Adakah rumah kita penuh kasih dan roh sukacita? Is your house filled with love and joy? Adakah rumah saudara ya penuh dengan kasih dan roh sukacita? Itu yang pertama. Kedua, apakah orang luar menemukan hiburan bila berada di rumah kita? Berarti apa suasana di rumah? Apa suasana hadirat Allah? Atau ada suasana yang lain yang tidak menyenangkan, tidak membawa damai, tidak membawa ketenangan di dalam hidup orang lain? Ketiga, adakah rumah kita bebas dari pengaruh gelap? Ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama, kalau tidak salah di dalam Proverbs atau Ecclesiastes ya, bahwa maut itu sudah masuk melalui jendela. Heran. Maut masuk melalui jendela. Heran bahwa salah satu program besar untuk internet adalah Windows. Heran ya. Tidak sedikit pengaruh keluarga diizinkan masuk melalui jendela yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kesucian hati. Kaum muda seringkali tidak mengerti ini sebab dia tidak menganggap apa yang dia lihat dan dia saksikan melalui TikTok dan lain-lain. Saya bukan anti. Saya selalu anjurkan kepada kaum muda pakai filter di dalam pikiranmu. Begitu ada sesuatu yang muncul di iPhone saya, itu dibatal atau dihapus atau pokoknya diblok. Kenapa? Saya mau pertahankan kesucian di mana? Di dalam perorangan, di dalam pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam sidang jemaat juga. Amin. Supaya menikmati kebaikan Tuhan. Keempat pertanyaan, adakah anggota rumah kita saling mendorong dan menguatkan satu dengan yang lain? Oh, apa balik itu? Perkataan-perkataan yang melukai, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menurunkan ya keadaan orang ini. Jadi kita perhatikan yang terakhir, apa kita mengerti bahwa rumah kediaman Allah, rumah adalah tempat kerajaan Allah. Baik, next slide. Gambar rumah tangga orang percaya. Jadi kalau ada Romawi besar, ini dia. Gambar rumah tangga orang percaya. Apa yang Tuhan kehendaki? Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini keputusan Yosua ambil. Karena apa? Dia berada di negeri yang pengaruhnya gelap sekali. Terus terang, Amerika gelap. Kalau sampai transgender issues bisa menjadi pokok yang besar, mau mengubah anak-anak ya dengan keadaan kelamin dan sebagainya, itu saudara adalah roh-roh jahat yang bekerja. Yang mau lebih dari dua kelamin itu sudah gila. Itu sekarang sudah gila. Sebab dia sama sekali sudah keluar dari arena pikiran yang sehat. Sekarang sudah lewat. Itu namanya bahasa Inggris demonic. Demonic. Ya. Kalau anak masuk ke sekolah, dia berkata, hari ini saya identifikasi sebagai kucing. Kalau di Langot sudah dimakan. Hello? Hah? Betul tidak? Jadi sudah mengerti, kita sekarang, keluarga-keluarga kita, anak-anak berada di dalam satu keadaan lingkungan masyarakat yang semakin lama semakin gelap. Sebagai umat Tuhan kita harus
kita harus menghadapi bagaimana. Nah, ini yang kita akan melihat. Jadi Yosua berkata, dia membedakan dan kontras di antara dua pilihan. Gambar rumah tangga orang percaya dilihat di dalam Kejadian 18. Next verse please. Ayat 19. Di dalam Kejadian 18 ayat 19. Perhatikan ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Jadi anak dan cucu-cucu. Dan kepada keturunannya, rumah tangga seisi rumah. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi saudara harus mengerti, kepada setiap rumah kita ada perjanjian yang Allah berikan kepadamu. Luar biasa. Nah, apa perjanjian Allah kepada Abraham? Sekarang Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca beberapa ayat supaya saudara lihat dasar ini semua ada di dalam firman Tuhan, ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku Tuhan, ya, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti pengaruh dari Abram akan terus menerus sampai ke anak, ke cucu, dan turun-temurun. Dan memberkati, semua sebut kata ini, memberkati, saya suka ini kata. Engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ayat 3. Aku akan memberkati, next verse please. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So, apa maksud Tuhan untuk keluargamu? Yang sudah ditentukan melalui Abram. Galati berkata, kita adalah anak-anak Ibrahim. Barang siapa yang percaya di dalam Tuhan, engkau disisipkan di dalam semua perjanjian kepada Ibrahim. Berarti Allah berkata bahwa keluargamu bukan hanya akan diberkati oleh Allah. Saya yakin ini. Ini menjadi pengakuan bibir mulut saya. Saya mengaku setiap pagi, saya tidak akan dikalahkan. Saya adalah pemenang. Saya adalah kepala, saya bukan ekor. Amin. Waktu saya kecil, orang tua marah, dia bilang, "Nana kurang ekor." Saya tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi saya bukan ekor, saya kepala. Amin. Sebab Tuhan mempunyai rencana. Tapi ini yang paling dahsyat. Bukan hanya saya diberkati dan keluarga saya diberkati, tetapi Allah berjanji kalau saya mau dengar dan saya haus dan lapar mengenal kebenaran ini, keluarga saya malah yang akan memberkati orang-orang sekeliling saya. Amin. Ada satu kor lama, saya lupa bagaimana. Berkati ya. Selama aku hidup diberkati. Ini perjanjian-perjanjian saudara. Adalah hal-hal yang memang dasarnya semua dalam kebenaran. Jadi kalau apa pengalaman sekarang dibawa daripada perjanjian, ayo kita tingkatkan. Kita naik. Kita sekarang berkata, Tuhan, saya mau menurut kebenaran-Mu. Saya mau menerima semua yang Engkau berikan. Baik, kita sekarang perhatikan semua yang dijanjikan kepada Abraham. Next slide. Yang pertama, pindah negeri. Apa maksudnya pindah negeri?
Pindah negeri berarti lahir baru. Semua yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat telah apa? Lahir baru di dalam Tuhan. Kita tidak lagi warga negara di sini. Meskipun saya berterima kasih dan di rumah saya ada bendera Amerika, dan kalau saya di Indonesia saya senang sekali dengan merah putih. No problem, sebab saya dual citizen, ya. No problem. Bukan dual citizen secara resmi, dual citizen sebab saya sudah diangkat oleh Indonesia. Amin. Di Sumatera dimargakan Simanjuntak lagi. Di Manado tidak pernah kasih nama apa kita. Tetapi sebatas saya jadi Simanjuntak. Dan saudara-saudara, saya senang sini-sini, tapi rumah saya bukan di sini. Saya sekarang adalah warga negara surga. Dia telah mengangkat saya, dia dudukkan saya bersama-sama dengan dia di tempat yang maha tinggi. Saya sekarang adalah bahagian dari kerajaan Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Karena apa? Sekarang saya berpindah dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang Allah yang kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi apa dijanjikan? Kedua, membuat engkau menjadi bangsa besar. Apa artinya? Multiplikasi. Multiplikasi. Firman Allah ada satu prinsip. Satu sanggup mengejar 1000. Tetapi kalau dua mengejar 10.000. Kuasa, the power of multiplication. Kuasa multiplikasi. Berarti kalau saya menangkan seorang tetangga kepada Tuhan dan dia juga mempengaruhi keluarganya, apa yang baru terjadi? Multiplikasi. Jadi saudara mengerti, berkat dari Allah kepada Ibrahim, Allah menjanji bahwa dia menjadi bangsa besar. Oh, ada yang berkata, tapi Berdan, saya tidak mempunyai anak. Oh, itu hanya secara jasmani, tetapi semua yang dipengaruhi rohani, angkatlah anak-anak. Secara rohani, adopsi mereka, rawat mereka, mendorong mereka. Ya, dan saudara akan melihat pengaruh ini. Nomor 3, aku memberkati engkau dan buat namamu masyhur. Jadi kita melihat berkat rohani dan jasmani. Berkat rohani. Ada orang yang dia gampang terima berkat rohani, tapi dia sulit mengerti ini soal jasmani. Sebab dia pikir tentu Tuhan tidak peduli dan tidak begitu perhatikan keadaan jasmani. Sebenarnya salah juga. Allah memanggil saudara sebab dia mau berkati rohani dan jasmani supaya jadi berkat. Bagaimana gereja itu bisa dibantu kalau saya tidak bertambah secara jasmani? Jadi sebagai hamba Tuhan pun saya selalu berdoa, oh Tuhan, increase my income. Why? Sebab saya mau bantu orang lain. Saya mau mendorong orang lain. Saya mau kirim lagi lebih banyak pergi untuk buka sidang-sidang baru di Mindanao. Ada satu hamba Tuhan yang kami sudah layani sekian 15 tahun lebih. Dan dari satu sidang dia buka sekolah kecil, sekolah Alkitab kecil. Sudah 63 sidang dibuka sejak waktu itu. 63. Jadi saya selalu berkata, Tuhan berkati, berkati, berkati. Supaya apa? Saya bisa jadi saluran. Nah, kita perhatikan, opa saya, yang sudah lihat fotonya tadi, waktu opa meninggal, sebenarnya sesudah 7 tahun kampanye, ribuan orang disembuhkan, orang yang dirasuk setan dilepaskan. Sesudah 7 tahun kampanye ini, dia jatuh sakit jantung. Dan dibawa ke Kediri, Jawa Timur, sebab ada dokter jantung yang istimewa. Dan dokter berkata, Morgan, kamu harus pulang ke Amerika sebab 3 bulan lagi nanti meninggal. Jadi opa itu dibawa kembali ke Seattle. Waktu dia tiba di Seattle, dokter juga berkata, benar, kamu punya jantung itu sudah rusak. Terlalu banyak makan babi. Dan di Tonsea itu, semua babi dikasih makan kelapa.
Jadi kalau sudah masak ikan babi dari tonsea itu, kalau sudah dingin sudah jadi seperti lilin di atas. Iya, jadi jantungmu itu sudah rusak 3 bulan. Nah, tapi yang saya heran, waktu itu Opa baru umur, mungkin baru 60 lah. Jadi waktu Opa dengar ini, ya, dokter bilang siapkan rumahmu, pokoknya sudah siap-siap mau berangkat. Tuhan sembuhkan dia. Saya selalu heran, Tuhan kenapa tidak sembuhkan pinggangnya sekaligus, tapi jantungnya dia sembuhkan. Dan Opa, terakhir saya lihat Opa, saya dengan Levon sudah mau kembali ke Sumatera Utara. Kami telah cuti, dan saya lihat dia badannya sudah lemas sekali, tapi sudah umur 84. Jadi Tuhan tambahkan 24 tahun lagi. Dan waktu itu, waktu Opa ada di airport, saya pikir dalam hati, wah ini tentu tidak lama, saya tidak akan jemput dia lagi. Sudah lemas sekali, sudah kurus. Tapi sebelum berangkat, dia panggil ke rumahnya. Dia dan Oma ada di apartemen, dia tidak punya kepunyaan apa-apa. Dia hanya 1 mobil, apartemen disewa. Dia sudah kasih semua. Dan dia berkata, dan Levon, saya tidak ada warisan. Tidak ada yang saya bisa sampaikan. Tapi dia undang kami berlutut di depan dia. Dan dia berkata, saya hanya mau berdoa. Saya mau berdoa. Dia lepaskan tangannya dan letakkan di atas kepala kami. Dan dia mulai berdoa dan dia lepaskan berkat. Dia mulai bernubuat dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang Allah telah berikan kepada dia, kiranya itu disalurkan di dalam Dan dan Levon. Dan dia terus, saudara tahu, itu doa buat saya jauh lebih penting dan berharga dari jutaan dolar. Tidak bisa saya beli. Itu sesuatu yang disampaikan. Karena apa? Pengaruh dari satu generasi ke generasi yang lain. Allah mau berkati saudara. Bukan hanya rohani, tetapi jasmani. Tetapi kita melihat, meskipun tidak ada secara jasmani, dia selalu akan tambah lagi berkat. Amin. Nah, kita melihat yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Seluruh bumi akan diberkati. Berarti pengaruh dan sukses. Romawi nomor 2. The next slide. Mengapa sidang jemaat hari ini membutuhkan rumah tangga yang kokoh? Sebab setiap rumah tangga akan mengalami badai. Nah, saya tidak perlu baca Matius 7 ini, tetapi saudara sudah ingat sekali, saya hanya angkat ayat 25, ada hujan yang turun di atas rumah, ada banjir yang dialami oleh rumah, ada angin melanda rumah yang ada di sini, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Amin. Saudara, saya harus umumkan, tidak ada keluarga, tidak ada rumah tangga yang tidak alami badai. Firman Allah berkata, hujan itu turun di atas yang benar dan yang tidak benar. Jadi masalah, adakah itu orang di luar atau itu orang di dalam yang beriman? Sama-sama mengalami masalah-masalah. Kalau api sudah turun dan sudah mulai membakar, rumah orang percaya bisa terbakar, orang tidak percaya bisa terbakar. Banyak hal yang terjadi yang kami tidak mengundang. Tetapi saudara, bedanya apa? Bedanya, apapun yang terjadi, hujan apa yang melanda, ada banjir apa, orang yang hidupnya berada di atas kebenaran, dia tidak akan dihancurkan. Dia akan tetap berpegang. Saya ada kesaksian mengenai hal ini sebab tadi saudara melihat anak kami yang kedua, namanya John. John lahir di Singapura sebab ada 2 anak yang gugur sebelum dia. Anak yang kedua yang gugur sudah mungkin 2 bulan, kalau saya tidak salah, mungkin 3 bulan. Dan Levon dibawa ke rumah sakit umum di Siantar. Dan di rumah sakit umum dia menderita luar biasa. Itu dibersihkan semuanya tanpa obat. Dan wah, dia menderita begitu banyak sehingga saya berkata, kalau hamil lagi nanti saya bawa ke Singapura. Jadi John lahir Singapura.
Tapi waktu dia lahir di Singapura, sudah ada tanda bahwa dia tidak normal. Matanya juling, harus operasi 2 kali untuk meluruskan. Sesudah 1,5 tahun, orang tua berkata lebih baik bawa ke Amerika sebab seperti perkembangannya lambat. Waktu sampai di Amerika, malah dokter mata yang melihat sampai ke dalam dan berkata otaknya itu seperti jeruk yang sudah mengering. Dan kapasitasnya 1/3. Pokoknya banyak yang mereka taruh sebagai batas. Untuk mengurus John, terpaksa kami harus tinggalkan Indonesia saat itu untuk kembali ke Amerika. Dan tinggalkan pelayanan di Sumatera sulit sekali. Jadi itu badai. Ya, itu satu ombak. Situ adalah gempa dalam keluarga kami. So, tidak tahu mau berbuat apa. Itu sebabnya Tuhan bawa kami untuk gembalakan sidang 20 tahun di Amerika pada saat-saat itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana mengatasi? Ada begitu banyak keadaan anak ini yang kami 16 tahun pertama dari hidup anak ini, kami tidak pernah tidur sepanjang malam. Mungkin kasih bangun 4, 5. Ada kalanya dia menakutkan sekali sebab dia datang di atas muka kami dan di tengah-tengah malam, hai! Rasa mau serangan jantung. Satu saat begitu berat, dia menjadi begitu kuat sampai satu kali dia pukul Levon, hampir lepas retina mata. Dan satu saat begitu sulit, dia mau naik ke bus istimewa untuk sekolah istimewa, dan kalau dia sudah di bus, saya sudah kembali di kamarnya saya untuk lihat dan sampaikan dah. Dan waktu saya lihat hidungnya itu di press di jendela mobil di bus itu, saya mulai menangis. Sebab malam itu berat sekali. Tidak tidur sepanjang malam. Mengurus John. Jadi waktu saya menangis, saya keluarkan perkataan ini. I can't take another day. Saya nggak bisa lagi hari seperti ini. Sudah terlalu berat. Tetapi saat itu saya alami sesuatu yang heran sekali. So ini menunjukkan saudara, kalau Allah berjanji bahwa dia akan melindungi dan dia akan menolong kita di setiap badai, itu benar. Sebab pada saat saya putus asa, pada saat saya mengeluarkan perkataan I cannot take another day, itu salah satu saat saya merasa hadirat Tuhan secara fisik. Saya tidak lihat oknum, saya hanya tahu bahwa dia yang berdiri di samping saya, dia peluk saya begini. Dan waktu dia peluk saya lagi menangis. Levon tidak lihat saya hanya lihat John sudah berangkat. Tapi saya hancur, tidak tahu mau berbuat apa lagi. Dan waktu saya rasa hadirat Tuhan, ini bisikannya. Nah, sebentar ada yang tanya, ya nanti kita jawab. Pernah dengar suara Tuhan secara langsung? Secara langsung tidak pernah. Tapi banyak kali dalam hati. Di mana saya tahu dia berbicara. Pada saat itu Tuhan bisik ke hati saya, lagi 1 hari. Tetapi Tuhan memeluk saya hari itu dan dia berkata, I am here today. Dan saudara, itu memberi penghiburan. Sebab saya tahu setiap hari yang saya dan Levon melangkah, apa itu selesai problem? Tidak. Saya sudah doakan dia 44 tahun untuk kesembuhannya. Minggu lalu masih saya taruh dia di tempat tidur. 2 hari seminggu kami bawa ke rumah sebab dia ada di rumah istimewa. Tapi kalau saya berdoa buat dia, saya letakkan tangan saya di atas kepalanya. Dan sudah banyak kemajuan, sudah banyak mujizat, tapi belum sempurna. Berarti saya sudah bergumul 44 tahun. Berapa hari? Banyak hari. Tetapi setiap hari, Yesus berkata, aku berada. Saya mulai periksa, wah, setiap hari ada perjanjiannya. Setiap hari ada roti sendiri. Amin. Setiap hari ada tanda matahari naik dan dia terbenam. Karena apa? Allah itu setia bagi saya. Saudara-saudara, setiap rumah tangga akan mengalami badai. Tidak bisa luput. Tetapi saya mempunyai satu perjanjian. Dia ada bersama dengan saya. Haleluya. Amin. Dan dia ada bersama dengan saudara juga. Jadi sebab ini kita perhatikan.
Ini Matius 7, ini rumah luar biasa. Nomor 2, the next one. Sebab rumah tangga orang percaya adalah sumber benih penerus. Jadi mengapa sidang jemaat hari ini membutuhkan rumah tangga yang kokoh? Sebab rumah tangga orang percaya adalah sumber benih penerus. Salah satu tanggung jawab saya yang terbesar adalah untuk mendidik, memimpin, dan mendorong anak-anak saya. Dan sekarang itu berpindah kepada 7 laki-laki, cucu. 7 mereka. Yang tua sudah 23, sudah menikah. Yang kedua sudah punya girlfriend. Dan lain-lain ya kita masih lebih kecil. Tetapi inilah pertolongan Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Next verse. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Amin. Jadi saudara mengerti ya, bahwa ada keseruan dalam generasi ini. Generasi ini mempunyai seruan besar. Ada keluhan. Dan saya juga mempunyai beban untuk generasi ini, sebab kita membutuhkan keluarga yang kuat. Kita membutuhkan gereja, membutuhkan keluarga yang kokoh, yang berdasar dalam kebenaran firman Allah. Mengapa? Ini masa depan kita. Ini masa depan gereja. Dan saudara, saya senang sebab sekarang ada ibadah dalam bahasa Inggris supaya generasi yang ada di Amerika ini, kaum muda bisa berkembang terus. Amin. Sebab seringkali tidak begitu fasih dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara mengerti, ini semuanya baik sekali. Tetapi ada seruan dari generasi ini. Dan saya berdoa, Tuhan jawablah seruan mereka. Sebab ada sesuatu yang mereka rindukan. Mereka perlu melihat kuasa Allah. Sebelum saya masuk ke bahagian yang ketiga, jawaban yang ketiga ini, saya sampaikan kepada saudara satu kesaksian mengenai hidup saya pribadi, sebab apa saya masih di sini hari ini. Salah satu sebab saya masih melayani Tuhan dan percaya dalam Tuhan. Ada umur kurang lebih 15 tahun. Saya berada di satu negeri yang kecil di Sulawesi Selatan, di Minahasa Selatan, di Guaan, di pegunungan. Dan waktu itu Bapak dan Ibu itu masa pergolakan GS30, komunis berusaha untuk ambil alih Indonesia. Dan orang tua diajak untuk adakan kebaktian di lapangan di sebenarnya pasar ikan. Dan sudah beberapa malam adakan ibadah. Satu hari Bapak saya bergumul dan saya dengar dia dalam kamar. Sebab waktu itu semua dinding itu dari papan tipis dan bisa kita dengar. Dia bergumul, dia berdoa dalam roh sepanjang sore. Sudah mau ibadah, semua sudah ke tempat ibadah, dia belum keluar. Dia masih berdoa. Di tengah ibadah, dia muncul, dia duduk di belakang di mimbar. Dan waktu dia mau berkhotbah, dia berkhotbah tidak begitu panjang. Tetapi dia ambil ini ayat, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu dia berkhotbah mengenai pokok ini. Dan sesudah dia berkhotbah, dia berdoa, lalu Om Tikualu yang sudah 3 hari 3 malam, dia dari gunung berpuasa untuk menyatakan kuasa Allah di negeri Guaan. Guaan itu sudah dipegang komunis. Dan saat itu Om Tikualu berdiri dan di ibadah itu mereka sudah bawa tempat tidur ke tempat ibadah, dan di atas tempat tidur ini ada ibu yang melahirkan anak sudah 3 tahun sebelumnya mati, kaki tidak bisa berjalan. Dia dibawa saja. Waktu Om Tikualu lagi berdoa, saya dengar teriakan. Nah ingat, saya baru 15 tahun. Saya dengar teriak luar biasa. Lalu saya lihat ada ibu lagi lari keliling. Ini ibu lari keliling. Saudara tahu, sewaktu Om ini Tikualu berdoa, Tuhan menjamah dia. Dan dia disembuhkan, saya lihat dengan mata sendiri. Itu sebabnya waktu saya berusaha lari dari Tuhan,
Tuhan ingatkan saya, Dan, kamu sudah lihat kuasa Tuhan. Kamu sudah menyaksikan kapasitasku. Dan saya tidak bisa lari. Ini doa saya buat generasi ini. Pastor Daniel, doa saya, ini kaum muda harus melihat lagi. Doa kami adalah supaya mujizat-mujizat Allah nyata. Bahwa hal-hal yang heran, tanda-tanda heran itu nyata. Karena apa? Allah kita tidak pernah berubah. Dia sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi kita melihat yang pertama, sebab setiap rumah tangga mengalami badai. Kedua, setiap rumah tangga orang percaya, sumber benih penerus. Ketiga, sebab pengaruh dunia yang menekan. Pengaruh dunia yang menekan. Ya. Boleh catat saja, ini tidak ada di makalah, tetapi Yeremia 9 ayat 21 di sini adalah di mana maut menyusup melalui jendela, itu ayatnya. Nah, kemudian kita lihat beberapa perjanjian. Let's go to the next slide. Perjanjian dengan Tuhan menghasilkan tempat kediaman yang sangat berkuasa. Perjanjian dengan Tuhan menghasilkan tempat kediaman yang sangat berkuasa. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian yang mengikat. Nah, mengapa ini penting saya sadari? Sebab kalau Allah sudah janji sesuatu dalam firman-Nya, Dia sudah ikatkan dirinya dengan firman itu. Tidak bisa gagal. Mungkin saya respons kurang iman, tetapi dari pihak Dia, perjanjian itu sudah genap. Saudara tahu, it's a covenant. Perjanjian itu sesuatu yang Dia sudah janjikan, itu sudah dibayar tunai dengan darahnya di kayu salib. Dia sudah sahkan, Dia sudah lepaskan perjanjian itu. Jadi kalau saya mengerti perjanjian yang Allah berikan, sesuatu yang sudah dijanjikan tidak bisa dibatal. Mungkin iblis berbisik, he's not the same. Mungkin bisik iblis, dia tidak begitu pentingkan keluargamu. Jangan percaya. Jangan percaya, saudara. Karena apa? Tuhan selalu mau menolong kita. Kami melihat yang kedua ini, perjanjian dengan Allah menempatkan Dia di tempat yang tertinggi. Apakah Allah diutamakan dalam rumah kita? Is He the most important in your family? Adakah saudara selalu kembali? Saya ingat sebelum bapak saya meninggal, setiap kali ada pertemuan seperti Thanksgiving, ada Christmas, ada hari ulang tahun, selalu bapak akan satu saat dalam segala keramaian dari hari ulang tahun itu atau acara itu, bapak akan berbicara 5 menit dan selalu ingatkan kita, jangan lupa Tuhan kita baik. Jangan lupa Allah memperduli kita. Allah mau memberkati anak-anak dan Dia selalu berdoa buat seluruh keluarga kami. Sebab kita melihat ini perjanjian dengan Allah menempatkan satu berkat di atas rumah. Saudara-saudara, lihat yang berikut. Yang berikut, kita melihat kehadiran Allah di rumah Anda menghasilkan kuasa perlindungan dan pemulihan. Kehadiran Allah di rumah Anda menghasilkan kuasa perlindungan dan pemulihan. Kita akan melihat di dalam Mazmur 91. Sekali lagi, kehadiran Allah di rumah Anda menghasilkan kuasa perlindungan dan pemulihan. Hadirat Allah selalu akan melindungi. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai. Nah, perhatikan, mereka akan berkata, bukan hanya berpikir. Perhatikan, ini harus menjadi pengakuan
bibir mulut, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lawan dan saya selama mendidik anak dan membesarkan mereka di rumah, kami selalu tentu berdoa buat mereka, tetapi ada saat-saat di mana iman mereka diuji. Mereka harus diuji untuk percaya, adakah apa yang Bapak dan Mama sampaikan itu benar atau tidak. Saya masih ingat hari di mana Tim, anak yang bungsu, dia pulang dari sekolah, dan ada satu, baru saya bicara dengan dia kemarin mengenai hal ini. Ada satu guru, bukan algebra, biology. Dan biology, daripada dia mengajar, dia suruh semua yoga. Jadi, Tim, angkat tangan, saya tidak yoga. Percaya sepenuh, dan dia melihat kuasa Allah. Benar-benar Tuhan menjamah dia. Dan saya perhatikan hadirat itu mengubah Tim. Sampai hari ini dia melayani. Semua anak-anak melayani. Cucu semua melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur. Kemudian dalam Kejadian 1, kita melihat ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Saudara tahu apa yang menjadi rahasia top untuk pemulihan rumah tangga? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Saya membutuhkan kuasa Roh Kudus, saudara. Lebih dari hal yang lain, saya harus bersandar dan saya harus berseru. Kalau saya tidak tahu berbuat apa, saya selalu mulai berdoa. Oh, Roh Kudus, kiranya Engkau berlayang-layang dan bersemayam di atas keadaan yang saya hadapi. Dan setiap kali saya melihat kuasa Roh bisa memulihkan. Lambat atau cepat tidak ada masalah. Tetapi saya percaya, I trust. Saya percaya di dalam Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu saya mengajak saudara perhatikan, ini kata kosong ya. Sebab yang kita alami seringkali hal-hal yang sangat kacau. Bahasa Ibrani, bumi belum berbentuk dan kosong. Kata kosong ini adalah kata tohu. Bukan tahu, tohu, T-O-H-U, artinya tidak berbentuk, tidak teratur. Artinya juga cara kacau belaka, gelap gulita. Itu keadaan yang terjadi waktu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berarti apa yang saudara alami, apa yang saya alami, ya, bisa alami kacau. Bisa mengalami hal-hal gelap. Ada sepasang yang bulan depan tanggal 17 saya akan menikahkan mereka. Satu adalah Forrest dan girlfriendnya itu Bianca dari Brasil. Dan di dalam 2 minggu yang lalu, ini tunangannya ini ada makeup artist dan banyak yang pokoknya dia menangkan banyak hadiah. Dan ada hadiah yang dia menangkan, ada ukiran dan dia tidak tahu dari mana, tapi dia berterima kasih sebab itu adalah satu berkat. Tetapi di dalam hari-hari berikut, pergaulan mereka selalu seperti tidak tenang. Selalu berada di dalam keadaan seperti bertentangan lah satu dengan yang lain. Sehingga mereka berhenti dan berkata, dari mana ini? Dan waktu mereka berdoa, Tuhan tunjukkan, ini hadiah yang kamu terima mempunyai ikatan jahat, ada sesuatu yang tidak baik. Dan mereka buang, meskipun berharga, dibuang. Dan waktu mereka buang, dia sendiri saksikan di gereja, Tuhan langsung lepaskan dan ada damai, ada sukacita kembali dalam rumah. Saudara-saudara, kami tahu bahwa siasat iblis selalu mau bekerja untuk membawa kekacauan,
membawa keadaan gelap. Tetapi kalau Roh Allah melayan-layan, Allah selalu akan menunjukkan jalan kemenangan. Dia akan memberi berkat-berkat yang luar biasa. Nah, saya tidak ada slide lagi, tapi saya mau saudara catat hal ini. Catat hal ini. Pentingnya harta warisan, harta rohani disampaikan kepada anak cucu kita. Sebabnya harta rohani harus disampaikan kepada anak cucu kita. Tanpa warisan rohani, generasi berikut tidak akan mengenal Allah maupun pekerjaannya. Tanpa warisan rohani, generasi depan tidak akan mengenal Allah maupun pekerjaannya. Boleh catat saja, saya tidak akan baca. Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Dan yang kedua, yang terakhir, tanpa warisan rohani mengakibatkan generasi kehilangan tuayannya. Tanpa warisan rohani mengakibatkan generasi yang kehilangan hasil tuayannya. 1 Samuel 12 ayat 16 sampai 17. 1 Samuel 12 ayat 16 sampai 17. Nah, saya akan kunci dengan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana menyampaikan warisan ke anak cucu? Bagaimana menyampaikan warisan kepada anak cucumu? 1, berdoa buat mereka. Amin. Berdoa buat mereka. Tetapi kedua, cukup dahsyat. Ceritakan kesaksian-kesaksian kesetiaan Allah yang saudara alami. Amin. Ceritakan. Sekali-sekali cucu saya, mereka akan berkata, "Opa, tolong ceritakan lagi yang ditembak itu." Oh, saya langsung tahu. Ya. Sebab saya pernah bawa cucu saya waktu itu baru dua cucu saya bawa ke Lamongan. Dan saya bawa ke rumah di mana adik saya lahir, masih berdiri. Dan saya bawa mereka ke satu kamar. Saya minta dari tuan rumah, bisa tolong izinkan saya masuk ke satu kamar. Oh bisa Pak. Dia antar. Saya bawa cucu saya ke sana. Saya berkata, Ben, Matthew, coba lihat. Di kamar ini, Opa dulu kena malaria tropika yang sama sekali menghancurkan otaknya. Dokter Jerman bilang tidak akan hidup. Dan kalau hidup, masuk ke rumah sakit jiwa sepanjang umur hidup. Sudah gila benar, 3 bulan. Tapi Oma pergi ke ibadah sambil Opa jaga saya. Dan saya disembuhkan sesudah 3 bulan. Normal, 1 malam Tuhan sembuhkan sama sekali. Dan saya mau mereka lihat tempat di mana saya disembuhkan. Tanpa saya disembuhkan, kamu tidak ada. Itu saya katakan. Lalu saya bawa mereka naik mobil ke Lelem tempat bau, sebab ada air hangat. Tetapi di Lelem ada sejarah. Sebab waktu permesta sudah 1 tahun tidak dapat surat, tidak dapat uang, apapun tidak bisa, putus hubungan dengan Amerika. Jadi Bapak tanya sama komandan di Lamongan, apa sudah aman saya bisa turun ke Manado untuk ambil bahan dan lihat surat dari orang tua dan lain-lain. Oh sudah aman Pak, taruh saja bendera Amerika di jendela. Nah Bapak punya bendera untuk di jendela cuma segini. Sampai di Lelem, Kiawa, sudah satu saat mulai tembak-tembak, dengar peluru. Kami tidak tahu bahwa di sebelah bukit mereka sedang tembak jeep kami. Ratusan peluru diarahkan ke jeep. Hanya 1 peluru yang kena.
Dia kena di pintu, di bawah, kena dongkrak dan terpancar keluar, berarti 2 lubang. 1 orang tidak meninggal. 1 orang tidak ada 1 tetes darah yang mengalir. Karena apa? Saya bawa cucu saya ke sana. Saya berkata, kalau tidak ada Tuhan yang tolong, saya tidak ada dan kamu tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan menolong. Ceritakan. Sampai waktu mereka dengar mau ke sana, mereka semua beli senapan plastik. Saya foto mereka di sana. Jadi sekali-sekali, Opa, tolong kasih tahu. Mengapa itu waktu ditembak, dia mau tahu. Banyak mujizat. Kalau Tuhan telah mengerjakan sesuatu, sampaikan kepada generasi berikut. Amin. Jadi berdoa buat mereka, ceritakan kebaikan Tuhan, dan rencanakan kegiatan-kegiatan spesial. Jangan hanya lakukan satu ibadah atau satu perayaan begitu saja tanpa ingatkan kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, cari anak yang diangkat. Kalau sudah tidak punya anak lagi, sudah tua, cari kaum muda. Taruh perhatian. Kalau mereka pun tidak tahu, tidak apa-apa, saudara berdoa buat mereka. Sekali-sekali kirim kartu Natal, sisip beberapa dolar. Tidak. Berkata, saya lagi berdoa buat kamu. Saya lagi mengangkat kamu di hadirat Tuhan. Dan mendorong mereka. Sebab saya yakin keluarga yang bekerja dan berfungsi seperti ini akan diberkati Tuhan. Siapa mau diberkati hari ini? Saya menjemput kita berdiri sebentar.